teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Nadia Nova dari Prodi Pembangunan Sosial semester 5, mahasiswi Universitas Gunung Kidul. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai policy brief tingginya tingkat pernikahan dini di Kabupaten Gunung Kidul. Oke, kita next. Yang pertama, identifikasi masalah di sini yaitu tentunya tingginya tingkat pernikahan usia dini di Kabupaten Gunung Kidul. Pendefinisian masalah yang kita ambil di sini yaitu pernikahan usia dini di Gunung Kidul terjadi karena faktor budaya, sosial, ekonomi, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatifnya. Sumber data resmi yang kita ambil di sini yaitu yang pertama dari Data Nasional dan Kabupaten Gunung Kidul BPS tahun 2023. DIY termasuk provinsi dengan angka perkawinan usia 16 hingga 18 tahun yang masih cukup tinggi terutama di wilayah pedesaan. Dan yang kedua, BKKBN DIY tahun 2022, kasus pernikahan dini di Kabupaten Gunung Kidul mencapai 11 hingga 13% dari seluruh pernikahan dengan klaster tertinggi di Kecamatan Rongkop, Semanu, Gidangsari, dan Tepus. Dan yang ketiga, Dinas P3KB Gunung Kidul tahun 2021 sampai 2023 kurang lebih 290 hingga 350 kasus per tahun permohonan dispensasi nikah. 80% pengajuan berasal dari kelompok usia 15 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir dari Kemenak Gunung Kidul tahun 2023, faktor yang paling dominan dalam pengajuan dispensasi nikah adalah kehamilan tidak diinginkan atau KTD, putus sekolah, dan tekanan keluarga. Kita next ke slide yang selanjutnya yaitu 10 variabel akar penyebab. Apa aja sih akar penyebab dari tingginya pernikahan usia dini di Kabupaten Gunung Kidul? Dan yang pertama, faktor kemiskinan, yang kedua, rendahnya pendidikan, dan yang ketiga, norma budaya atau persepsi tradisional, dan yang keempat, kurangnya sosialisasi kesehatan reproduksi, 5. Minimnya akses informasi digital, 6. Lemahnya penegakan regulasi undang-undang perkawinan, dan yang ketujuh, keterbatasan akses layanan konseling keluarga, 8. Ketidaksetaraan gender, 9. Tekanan keluarga atau lingkungan, dan yang terakhir, kurangnya kesempatan kerja dan keterampilan pemuda. Tujuan kebijakan atau program di sini yaitu menurunkan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 30% dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2026 hingga 2030. Melalui penguatan regulasi, edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan layanan perlindungan anak. Identifikasi solusi alternatif. Solusi alternatif yang kami paparkan di sini sebagai bentuk upaya untuk mengatasi tingginya pernikahan usia dini di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu yang pertama, program beasiswa pendidikan lanjutan dengan tujuan dengan adanya beasiswa teman-teman semuanya ataupun anak-anak di bawah umur itu bisa dengan mudah untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang kedua, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan yang ketiga, sosialisasi kegiatan reproduksi seksual dengan tujuan dengan mereka paham akan mengenai kesehatan reproduksi, mereka menjadi berpikir dua kali bagaimana untuk menindaklanjuti pernikahan di bawah umur. Next, penguatan agama, peran tokoh agama atau adat. 5. Layanan konseling keluarga pranikah. 6. Penyediaan lapangan kerja atau pelatihan keterampilan remaja. Dan yang ketujuh, penegakan regulasi batas usia perkawinan, program peer education untuk remaja. 9. Penyediaan pusat informasi remaja berbasis digital. Dan yang ke-10, kampanye publik melalui media massa dan sosial. Dan yang slide selanjutnya yaitu analisis solusi teridentifikasi.
Di sini aspek yang akan dianalisis yaitu yang pertama dengan mempertimbangkan biaya, efektivitas, dan yang ketiga keberlanjutan, empat kemudahan implementasi atau pelaksanaan atau prakteknya, dan yang kelima potensi dampak sosial ekonomi. Memilih solusi di sini yaitu dari beberapa solusi yang kita paparkan tadi. Di sini kita memilih solusi yang ketiga dengan mengambil sosialisasi kesehatan reproduksi di sekolah. Kriteria pemilihan ada 5. Yang pertama, efektivitas jangka panjangnya, dan yang kedua, dukungan politik dan birokrasi Dinas Pendidikan dan Kesehatan. 3. Tentunya dengan biaya relatif rendah. 4. Mudah diintegrasikan ke kurikulum. 5. Didukung oleh masyarakat dan guru. Implementasi solusi terpilih dan monitoring. Langkah implementasi di sini yaitu pengembangan modul pendidikan kesehatan reproduksi, pelatihan guru dan konselor sekolah, program wajib penyuluhan untuk siswa SMP hingga SMA, kolaborasi dengan puskesmas untuk penyuluhan, dan yang terakhir monitoring partisipasi siswa dan efektivitas pemahamannya. KPI monitoring, jumlah modul yang diimplementasikan, persen sekolah sasaran, jumlah guru atau konselor dilatih, jumlah sesi penyuluhan terlaksana, jumlah siswa yang mengikuti, persentase peningkatan pengetahuan siswa atau hasil pre-post test. Next ya teman-teman semuanya. Evaluasi hasil. KPI evaluasi di sini kita berikan 5, penurunan jumlah kasus pernikahan usia dini per tahun. Dan yang kedua, persentase peningkatan rata-rata usia menikah pertama kali. Dan yang ketiga, tingkat partisipasi sekolah atau angka melanjutkan ke SMA atau SMK di setiap tahunnya itu meningkat atau menurun. Dan yang keempat, jumlah siswa yang memahami risiko pernikahan dini berdasarkan survei. Dan yang terakhir, tingkat penerimaan masyarakat terhadap program edukasi reproduksi. Pada slide ini yaitu teori yang relevan, di mana teori yang kita angkat sesuai dengan judul yaitu yang pertama, teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, dari lingkungan yang paling dekat sampai yang paling luas. Dalam kasus pernikahan dini, faktor keluarga, teman sebaya, sekolah, kondisi ekonomi sampai budaya masyarakat semua saling berkaitan dan mempengaruhi keputusan remaja. Jadi, masalah ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa merupakan hasil interaksi berbagai lapisan lingkungan. Teori yang kedua yaitu teori pilihan rasional. Teori ini melihat bahwa individu atau keluarga membuat keputusan berdasarkan pertimbangan untung dan ruginya. Di daerah dengan ekonomi lemah, menikahkan anak dianggap solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau menghindari aib sosial. Misalnya karena KTD atau kehamilan tidak diinginkan. Dan yang ketiga, teori gender dan regulasi kekuasaan atau konwen. Teori ini fokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat patriarki, suara remaja perempuan sering kurang dihargai, sehingga mereka rentan dinikahkan muda. Tekanan keluarga, stigma, dan nilai moral sering diarahkan pada perempuan. Next ya, peran keluarga. Bagaimana peran keluarga mempengaruhi dalam pencegahan pernikahan dini? Yaitu yang pertama, peran keluarga dalam pencegahan pernikahan dini yang pertama, komunikasi keluarga yang terbuka, memberikan ruang diskusi soal pendidikan, karir, dan kesehatan reproduksi, pengawasan dan bimbingan remaja, mengawasi pergaulan penggunaan media sosial dan pola pacaran, mendorong pendidikan anak. Keluarga menjadi aktor yang mendorong anak melanjutkan pendidikan ke SMA ataupun SMK, penanaman nilai dan kesadaran risiko, memberikan pemahaman konsekuensi menikah muda, mengurangi tekanan sosial internal, tidak memaksa anak menikah hanya karena norma sosial atau situasi ekonomi, mendukung konseling pranikah atau konseling psikososial, bekerja sama dengan sekolah, puskesmas, penyuluh, KB, dan BKKBN. Dan juga peran keluarga dalam implementasi program solusi terpilih yang kita ambil tadi,
mengizinkan dan mendukung anak untuk ikut edukasi kesehatan reproduksi, menggunakan materi modul kesehatan reproduksi di rumah, berpartisipasi dalam sosial sekolah bagi orang tua, menciptakan lingkungan rumah yang aman bagi remaja perempuan. Terima kasih teman-teman semuanya, itu merupakan polis brief yang saya susun dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Gunung Kidul. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.